Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini kita melanjutkan pembahasan materi ya, yaitu tentang pemodelan matematika sistem mekanik translasi. Materi ini sudah saya uploadkan semuanya di LMS, jadi nanti silahkan di-download dan juga dipahami seperti itu. Nah baik, sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya, jadi ada baiknya saya menjelaskan sedikit ya tentang sistem mekanik translasi seperti itu. Jadi di sini ada yang namanya pemodelan matematika kalau di sistem kendali gitu ya. Di sistem kendali itu ada yang namanya pemodelan matematika. Itu untuk apa sih? Nah, gunanya itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang real dengan cara membuat beberapa asumsi. Jadi nanti ada beberapa asumsi yang akan kita buat seperti itu dengan sebuah modelan matematika. Jadi nanti dari model tersebut akan kita lihat responnya itu seperti apa gitu ya, respon outputnya. Nah, respon outputnya ini nanti itu adalah berupa grafik. Nah, nanti kita lihat grafiknya, apakah nanti sistem itu bisa stabil atau tidak dengan asumsi-asumsi yang kita buat tersebut. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa kita melakukan pemodelan matematika sistem mekanik translasi. Translasi itu adalah gerak ya yang terjadi sepanjang garis lurus. Itu yang dinamakan mekanik translasi. Nanti pemodelan matematikanya atau persamaannya itu berupa persamaan diferensial. Nah, kemudian di sini ada beberapa variabel yang kita gunakan, yaitu percepatan ya, kecepatan dan juga perpindahan. Nah, ada 3 variabel yang kita gunakan, percepatan, kecepatan, dan juga perpindahan X atau Y. Nah, biasanya untuk yang untuk sistem mekanik yang translasi ini kita berdasarkan hukum Newton 2 gitu ya. Yang berbunyi itu yang bunyinya percepatan atau perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya. Akan sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Gitu. Jadi hukum Newton 2 itu adalah resultan gaya. Nah, yang ini ya. Resultan gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatannya. Gitu ya. Hukum Newton 2. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yaitu elemen-elemen mekanik yang diikutinya atau elemen mekanik yang digunakan, yaitu ada mesh, ada damper, dan juga ada spring gitu ya. Nah, inputnya ini adalah berupa gaya gitu ya. Inputnya itu adalah berupa gaya, outputnya itu adalah berupa perpindahan X atau Y. Kalau misalnya kita gambarkan seperti ini, misalnya di sini andaikan ada sebuah apalah gitu ya, benda yang bisa bergerak, di sini ada massa, di sini ada damper, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ini adalah gaya tarik. Nah, gaya tarik. Kemudian di sini itu adalah outputnya berupa pergeseran atau perpindahan. Boleh pakai Y atau pakai X seperti itu. Jadi pada saat benda ini digeser ke sebelah kanan kan akan menimbulkan gaya tuh, ya kan? Gaya geser gitu ya. Gaya gesek seperti itu. Nah, ini berupa input. Ya kan kita tarik nih, berarti kan inputnya kita tarik ke kanan, itu inputnya. Keluarannya kemana? Yaitu berupa perpindahan. Ya kan? Inputnya FT, outputnya adalah YT. Seperti itu. Nah, jangan bingung notasi. Ada yang FT, ada juga nanti ada yang UT. Sama untuk yang outputnya juga ada YT atau XT. Itu hanya notasi, jangan bingung. Nah, ini yang kata saya tadi elemen gerak pada translasi linear. Ini elemen gerak pada sistem mekanik ya, translasi linear
seperti itu. Nah, yang pertama itu ada elemen massa. Elemen massa yang sudah tadi saya sampaikan gitu ya. Di sini ada inputnya, kita geser ke kanan, maka nanti akan menghasilkan outputnya yaitu berupa pergeseran atau perpindahan. Nah, ini merupakan elemen massa ini dianggap sebagai model atau bagian-bagian yang menyimpan energi kinetik gitu ya. Energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat gitu, dari gerakan translasional gitu. Atau kalau misalnya pada jaringan listrik gitu, itu dianalogikan dengan lilitan. Seperti itu. Jadi elemen massa ini analoginya lilitan kalau pada jaringan listrik. Tuh, seperti itu gitu ya. Nah, biasanya juga persamaan yang dipakai untuk yang massa gitu ya, itu adalah F sama dengan M dikalikan A, dimana kita ketahui percepatan itu gitu ya turunan dari kecepatan gitu. Nah, kalau secara matematikanya langsung ya, D kuadrat Y per DT kuadrat. Nah gitu. Ini adalah persamaan untuk elemen massa. Ada lagi di sini ada elemen pegas ya, elemen spring. Sama kayak tadi, ini input dan ini outputnya gitu ya. Dianggap ini adalah elemen yang menyimpan energi potensial gitu ya, energi yang dimiliki benda akibat posisinya. Jadi di sini ada perubahan posisi. Jadi nanti si pegasnya ini kan kalau ditarik, tahu sendiri lah ya, pegas kalau misalnya ditarik dia akan mengakibatkan suatu perubahan. Seperti itu, dia akan merenggang. Tapi kalau misalnya dia dibalikkan lagi, dia maka akan kembali ke posisi semula. Seperti itu. Gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk persamaannya untuk elemen pegas itu adalah F sama dengan K dikalikan Y. Gitu ya. K ini adalah konstanta pegas. Oke, yang ketiga itu ada lagi elemen peredam atau damper. Gitu ya. Nah, ini elemen yang menyerap energi. Jadi kalau misalnya ada kayak, kalau kalian tahu ada pintu yang di belakangnya itu ada semacam alat supaya pintu tersebut pada saat menutup dia tidak langsung tertutup tapi pelat. Nah, itu biasanya damper dipasang di situ, atau juga damper juga bisa dipasang di bagian mobil ya, seperti itu sebagai peredamnya gitu ya. Kalau di persamaan matematisnya atau persamaan diferensialnya itu adalah F sama dengan B dikalikan dy per dt. Dia berubah terhadap waktu. B ini adalah konstanta damper. Seperti itu ya. Intinya sih seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk analogi ya. Kalau yang di massa tadi itu adalah lilitan. Kalau di elemen pegas itu analoginya di kapasitor. Seperti itu. Ya. Oke, nah kita bahas satu-satu. Ternyata sudah saya bahas di sini ya. Nah, ini ya kalau dilihat di gambar yang di atas, F atau U itu adalah mewakili gaya yang ditetapkan. Berarti itu adalah input gitu ya. X atau Y itu mewakili perpindahan massa, itu berarti outputnya gitu. Kemudian tadi yang kata saya, kalau untuk elemen massa kita gunakan hukum Newton 2 gitu ya. Ditulis dengan F sama dengan M dikali A, di mana M adalah massa, A adalah percepatan. Karena kecepatan adalah perubahan jarak dan percepatan adalah perubahan kecepatan, maka ini yang didapat. Itu. Ya. Jadi sehingga nanti persamaan dinamisnya yaitu Ft sama dengan M dikali Y dot dot. Gitu ya. Untuk elemen pegas atau spring, nah ini dia menyimpan energi gitu ya.
tadi saya sudah bilang bahwa adanya suatu gaya yang bekerja akan mempengaruhi elastisitasnya. Jadi nanti kalau si benda tersebut ditarik ya, dia merenggang, kemudian kalau tidak gitu ya, dia akan kembali ke posisi semula. Seperti itu. Nah, kemudian lagi di sini gitu ya. Kalau untuk elemen pegas atau spring itu ada yang dinamakan dengan hukum Newton 3. Karena di sini kan dirumuskan atau persamaan dinamisnya itu kan ada minusnya. Nah, kita pahami dulu minusnya itu apa sih. Nah, minusnya itu kita dapat ambil dari persamaan hukum Newton 3 yang menunjukkan arah gaya pegas yang berlawanan. Nah, misalnya di sini kan ada pegas nih. Nah, kita tarik kan. Nah, nanti pada saat kita tarik itu sebenarnya ada gaya yang berlawanan di sini. Gitu. Berdasarkan hukum Newton 3, yaitu setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan bingung, tanda minus itu hanya menunjukkan arah gaya pegas yang berlawanan karena kita tariknya ke kanan. Misalnya kita ada pegas nih, kita tariknya ke kiri. Gitu kan ya. Berarti kan nanti arahnya ini adalah berlawanan. Gitu kan? Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi jangan bingung, di sini ada minus. Kemudian di sini ada lagi elemen peredam, yaitu didesain untuk meredam hentakan. Gitu ya. Yang tadi saya bilang bisa diaplikasikan di mobil, biasanya seperti itu, untuk meredam hentakan atau getaran. Bisa juga di pintu yang pada saat kita buka dia akan menutup sendiri tapi secara pelan gitu ya. Kemudian untuk persamaan dinamisnya ya seperti ini, Ft sama dengan min B dikalikan Y dot T. Nah, sama yang kayak pegas tadi, kalau misalnya dampernya ini kita tarik gitu ya, nah dia ada arah yang berlawanan seperti itu. Di mana B adalah koefisien peredam gitu ya, dan dy per dt itu adalah kecepatan gerak piston. Tuh. Oke, nah untuk penyelesaian pemodelan sistem mekanik ada 4 ya. Yang pertama itu nanti kita bikin dulu free body diagramnya seperti apa. Kemudian nanti yang kedua kita tentukan persamaan diferensial dan fungsi alihnya. Kemudian untuk melihat pergerakannya gitu ya, kita ke state diagram. Kemudian yang keempat adalah block diagram. Oke.